didukung oleh kasus penyiraman air keras aktivis kontra, saudara. Polisi ungkap pelaku berjumlah 4 orang. Polisi juga telah menganalisis 86 CCTV dan pertanyaannya, akankah kasus ini akan segera terungkap? Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, perang Iran dengan Amerika Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Iran baru saja meluncurkan salah satu rudal terkuatnya, Shahil, ke Israel. Sementara video Perdana Menteri Netanyahu sedang ngopi beredar di media sosial. Dua informasi tadi akan jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Audrey Chandra, kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, pertama kalinya dalam membalas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran meluncurkan rudal canggih Shahil. Rudal Shahil ini punya kemampuan manuver tinggi dan sulit terdeteksi. Rudal Shahil dijuluki Dancing Missile atau rudal yang bisa meliuk-liuk di udara. Hal ini merujuk pada kemampuan rudal Shahil yang dapat bermanuver di ketinggian dan melayang tanpa terdeteksi sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome Israel. Kembangkan Iran sejak tahun 90-an, rudal Shahil disebut dapat menjangkau jarak hingga 1.900 km. Shahil menjadi salah satu jenis rudal yang diluncurkan dalam serangan gelombang ke-54, Operasi True Promise 4 atau Janji Sejati keempat melawan AS dan Israel hari Minggu waktu setempat. Serangan rudal Iran menghantam kota Tel Aviv, Israel. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat serangan yang diluncurkan pada hari Minggu waktu setempat. Sebuah amunisi jatuh di kota Tel Aviv selama serangan rudal Iran ke Israel pada hari Minggu waktu setempat. Cuplikan dari tempat kejadian menangkap momen salah satu rudal menghantam di tengah jalan. Puing ledakan berserakan di sekelilingnya. Menurut layanan darurat Israel, 3 orang dirawat karena terluka pasca serangan. Bandara Internasional Dubai, saudara, kini ditutup sementara akibat serangan drone di sekitar bandara pada Senin waktu setempat. Serangan memicu kebakaran dan asap tebal yang memaksa otoritas bandara membatalkan sejumlah penerbangan. Bandara Internasional Dubai adalah salah satu yang tersibuk di dunia dengan lebih dari 2.000 penerbangan per harinya. Berdasarkan catatan Dewan Bandara Internasional Dunia, serangan pada hari Senin menjadi insiden ketiga di area Bandara Dubai sejak perang AS Israel dan Iran 28 Februari lalu. Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang ibu kota Iran, Teheran. Asap tebal membumbung pasca ledakan dari sedikitnya 2 titik di kota Teheran. Salah satu kantor berita Iran, Mer News Agency, menyebut ledakan dan kebakaran terjadi pada hari Senin pagi waktu setempat. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran menggunakan artificial intelligence atau AI atau akal imitasi. Ia menuding Iran menggunakan AI sebagai senjata disinformasi.
Trump menyebut senjata disinformasi menggunakan AI untuk memalsukan keberhasilan serangan dan dukungan di tengah perang. Ia menyatakan kecurigaan itu melalui akun pribadi di media sosial Truth Social Minggu waktu setempat. Trump bilang kapal perang kamikaze yang dipamerkan Iran tidak pernah ada. Dalam akun Truth Social-nya, Trump menulis Iran bekerja sama erat dengan media berita palsu, menunjukkan kapal USS Abraham Lincoln kami yang hebat, salah satu kapal terbesar dan paling bergengsi di dunia, terbakar tak terkendali di lautan. Bukan hanya terbakar, kapal itu bahkan tidak ditembak. ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. Sementara itu sebuah video terungkap ke publik menunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di sebuah kafe. Dalam video itu, Netanyahu membantah rumor kematiannya dengan memperlihatkan jari tangannya. Namun, video Netanyahu di kafe tersebut menimbulkan teori konspirasi baru. Warganet menyoroti cangkir kopi yang penuh hingga bibir gelas, tapi tidak tumpah ketika diminum Netanyahu. היית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב. ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. Rumor itu bermula ketika Netanyahu merilis video pernyataan beberapa hari lalu. Setelahnya warganet berspekulasi bahwa Netanyahu menggunakan akal imitasi. Dari visual tangan Netanyahu yang memiliki 6 jari. Rumor tersebut berkembang hingga publik mengira Netanyahu telah tewas dan digantikan oleh rekayasa digital. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan tewas setelah video pernyataannya belakangan terungkap ke publik. Di sisi lain, Trump menuduh Iran menggunakan akal imitasi. Lalu sejauh mana perang pengaruh di luar kekuatan militer jadi strategi yang dimainkan pihak-pihak yang terlibat perang? Kita bahas bersama pakar Artificial Intelligence atau akal imitasi dari School of Computer Science Nusa Putra University, Teddy Mantoro. Selamat sore Mas Teddy, kalau kita lihat sejauh mana Anda menganalisa kedua video Netanyahu yang sudah dirilis, apakah Anda menemukan kejanggalan seperti yang warganet pertanyakan? Ya, terima kasih Mbak Cynthia ya, pertanyaannya bagus sekali nih berkaitan dengan situasi yang berkembang sampai hari ini ya, tanggal 16 Maret. Ini saya sampaikan tanggalnya karena ini hal yang perlu gitu. Kalau kita melihat kronologis singkatnya gitu, itu Benjamin Netanyahu dinyatakan meninggal pertama kali di media sosial ini oleh Noticias Paralelas ya, itu tanggal 10 Maret gitu. Ada fotonya, di mana fotonya Netanyahu ini ditarik dari reruntuhan akibat rudal Iran. Nah dari sana kemudian ini muncul banyak spekulasi seperti tadi disampaikan gitu. Yeah. Ini menurut kami yang Mbak Cynthia, sebenarnya ini adalah perang persepsi ya, apa namanya di kita biasanya bilangnya ini cognitive warfare gitu, atau information warfare, atau kadang-kadang juga disebut sebagai psikologi warfare atau PSYOP ya. Jadi ini dilemparkan satu buah isu ya, menyerang persepsi. Ya, Pak Teddy. Ya, sebelumnya kita sudah mendengarkan pernyataan singkat dari Teddy Mantoro, pakar Artificial Intelligence, yang memang saat ini ramai di media sosial. Warganet meragukan jika
keberadaan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebuah video sebelumnya terungkap ke publik yang menunjukkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berada di sebuah kafe. Ini adalah video yang disebut sebagai klarifikasi dari Perdana Menteri Israel Netanyahu yang membantah rumor kematiannya dengan memperlihatkan jari tangannya. Namun dalam video tersebut di mana Netanyahu yang berada dalam sebuah kafe justru menimbulkan teori konspirasi baru. Warganet kembali menyoroti cangkir kopi yang penuh hingga bibir gelas tapi tidak tumpah ketika diminum Netanyahu. Sebelumnya saudara, sebuah informasi juga beredar di media sosial saat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang memberikan pernyataan. Namun di video tersebut warganet mempertanyakan visual yang diduga menggambarkan jari dari Netanyahu berjumlah 6 jari. Nah, ini adalah video yang menjadi pemicu perdebatan warganet di media sosial dan memang diduga saudara warganet mempertanyakan keberadaan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Dan kita kembali berusaha untuk membahasnya dengan Teddy Mantoro, pakar Artificial Intelligence. Pak Teddy, selamat sore. Yep. Ya, sudah cukup Selamat jelas sore, suara Mbak. kami di studio, Pak Teddy? Ya, bisa terdengar, Mbak. Ya, Pak Teddy, kalau tadi Anda sudah menjelaskan beberapa poin yang bisa dikatakan cukup penting, tapi untuk membedakan sebuah video itu merupakan buatan AI atau tidak, apa sebenarnya indikator paling cepat yang membedakan video asli ataupun deepfake? Oke, terima kasih Mbak. Langsung aja ya. Jadi ada dua teknik ya Mbak. Yang satu ini kita biasanya menyebutnya sebagai analisa visual. Ya, jadi ini manual observasi ya, menggunakan mata telanjang melihat satu buah kenyataan gitu. Yang kedua ini bahasanya dengan digital forensik Mbak. Yeah. Saya bahas yang pertama dulu ya, analisa visual gitu. Yang dilihat yang pertama adalah gerakan wajahnya natural atau enggak. Kedipan mata, misalnya sinkronisasi bibir. Yang kedua kali artifak pada wajah, blur atau enggak ya. Kemudian juga artifak pada lingkungan Mbak. Nanti akan saya linkkan dengan video pada saat pidato Benyamin Netanyahu ya, tanggal 13 Maret yang lalu. Kemudian yang ketiga ini keinkonsistenan detail. Tadi udah disampaikan ya, ada tangan atau jari yang aneh tiba-tiba jadi 6 misalnya. Ya. Ya walaupun ini bisa diperdebatkan gitu. Kemudian yang keempat biasanya disebutnya sebagai dari sisi pencahayaan ini bagaimana, konsisten atau tidak gitu. Nah, dari sisi analisa visual ya, walaupun kadang-kadang orang bisa mempercayainya ya Mbak ya. Walaupun ini kadang-kadang ada kelemahannya ya. Contoh misalnya di video Benyamin Netanyahu yang baru saja ditayangkan juga dengan yang di kafe tadi ya. Yeah. Saya yang pidato Benyamin Netanyahu dulu. Yeah. Satu adalah giginya seketika dia maju gitu misalnya. Yang kedua kali hordingnya bergerak-gerak berulang. Ya. Itu kalau di ruang-ruang yang profesional ada AC-nya, hordingnya biasanya fix itu. Ya. Yang berikutnya lagi ada jari gitu, ada keanehan lah gitu. Tapi ini bisa diperdebatkan ya Mbak Cynthia ya. Perdebatannya apa? Misalnya ada keanehan dari sudut kamera, pencahayaannya nggak tepat gitu misalnya. Okay. Jadi ini kadang-kadang hanya bias optik saja gitu. Ini mereka yang berargumentasi. Oke, kalau dari video yang video seperti demikian. Pak Teddy, kalau dari video saat Netanyahu meminum kopi, ada kejanggalankah yang Anda lihat? Lalu secara singkat, apakah Anda menilai video ini asli atau deepfake? Oke, baik Mbak. Jadi kejanggalannya banyak ya. Saya kira sudah tersebar di X juga gitu. Itu waktu diminum luber gitu ya, tapi nggak tumpah gitu. Setelah diminum airnya tidak kurang juga gitu. Itu satu. Tapi kan bisa saja itu frost atau busa kopi. Kelemahan. Ya, kopinya tidak tumpah gitu. Ya, berikutnya lagi tangannya pada masuk ke dalam kantung itu ada glint gitu. Ada beberapa piksel yang bergeser. Kemudian berikutnya lagi, pada saat Netanyahu-nya berbicara di belakang itu ada wall, ada dinding. Dinding yang pertama itu di frame tertentu ada titik hitam gitu. Tapi selang sebentar dia bergeser, kembali lagi titik hitamnya hilang. Ini tanda-tanda bahwa ini sebenarnya degenerate gitu. Ada satu lagi yang lebih krusial. Pada saat Netanyahu berbicara, ada kawannya yang berbicara sebelah kirinya ya Mbak ya, laki-laki berbicara. Ada handphonenya. Handphonenya itu kalau di capture,
ada gambar video, di mana sudut ambil gambarnya itu tidak sesuai dengan yang realnya dari video tersebut gitu. Sehingga toples warnanya pun berbeda. Ini juga dari sisi kejanggalan image ya dari frame yang ada gitu. Tetapi lagi-lagi ini kan image ya. Jadi saya bisa sampaikan kemungkinan besar ini adalah buatan dari artificial intelligence gitu. Artinya Anda juga bisa ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat ini tidak hanya perang secara nyata tapi juga propaganda digital? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara perang ya Mbak ya, itu kan ada perang fisik dengan perang cyber gitu ya. Perang cyber biasanya kita bilangnya cyber warfare gitu. Nah, kondisi seperti sekarang ini kita bilangnya barangkali hybrid warfare, yaitu kombinasi antara militer konvensional war gitu dengan cyber yang berkaitan dengan informasi, dengan politik, dengan berbagai proksinya gitu. Biasanya meningkat ke level berikutnya lagi yang seperti sekarang terjadi nih. Setelah hari ke-17 ya Mbak ya, yaitu cognitive warfare. Jadi yang diserang adalah persepsi, opini, dan cara berpikir masyarakat. Kemudian juga kadang-kadang masuk ke bagian dari cognitive warfare, yaitu information warfare. Manipulasi informasi, propaganda, ya disinformasi. Nah ini juga, dan kadang-kadang seperti tadi itu, waktu Benjamin Netanyahu di kafe, beberapa tersebar juga di X, tiba-tiba pimpinan negara lain, tiba-tiba wajahnya berubah. Menjadi yang bersangkutan bukan lagi Benjamin Netanyahu gitu, saya tidak sebut namanya. Kemudian dia juga menyampaikan hal yang sama. Ini juga bagian dari cognitive warfare yang tujuannya adalah barangkali untuk psychological warfare ya Mbak ya, menjatuhkan psikologi lawan gitu. Tapi Pak Teddy, apakah memungkinkan untuk melacak siapa pembuatnya, aktor dari deepfake ini? Biasanya bisa terdeteksi tidak? Ya. Jadi di dalam mendeteksi siapa yang membuat ini mulai ke ranah berikutnya Mbak ya, yang kita sebut sebagai digital forensik nih, ya. Nah di dalam digital forensik itu ada beberapa pentahapan ya Mbak. Yang satu namanya visual inspection, yang berikutnya lagi ada frame analysis gitu. Yang ketiga kali ada metadata. Nah metadata ini bisa kita lihat ini datang dari siapa, pernah dibawa oleh siapa saja. Baru ke defect videonya, kemudian voice ya Mbak, generated voice-nya seperti apa. Dan kemudian biasanya banyak sintetik media, ini yang palsu mengisi gap gitu. Nah ini banyak tools yang digunakan ya Mbak Cynthia. Kami juga ini sebenarnya melakukan beberapa testing ya terhadap video yang ada dua yang barusan kita bahas yang tadi dibahas oleh Kompas TV itu. Yang satu yang video Benjamin Netanyahu, yang satunya lagi adalah pada saat di kafe gitu. Apakah mau saya sampaikan hasil analisa kami ini Mbak? Boleh singkat saja Pak Teddy, silakan. Singkat saja ya, oke. Jadi ada dua ya, saudara sekalian, para pemirsa Kompas TV. Satu hasil analisa dari tim forensik kami. Jadi di dalam kedua video tersebut, itu ada teks-teks yang berada di background itu terlihat 99% meyakinkan bahwa memang gambar tersebut teksnya asli, ini tulisannya memang ada gitu. Artinya dimasukkan ke dalam video ada teksnya. Yang kedua overlaying. Overlaying ini artinya ada beberapa gambar-gambar tertentu yang saling ditumpuk gitu ya, supaya jadi satu buah frame picture tertentu. Ini 90% poinnya. Ya. Kemudian berikutnya lagi dari sisi seberapa natural gambarnya gitu, keasliannya. Ada gambar Benjamin Netanyahu di sana. Ini dari sisi perhitungan kami ini bisa dibilang 51% betul ya Mbak ya. Nah bahwa gambar tersebut gambar Netanyahunya betul, gambar Netanyahunya. Baik, tapi kita nanti akan gambar animasi. Ini animasinya 47%. Ujung kesimpulannya adalah bahwa gambar tersebut. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ini 98% ini fake. Ya, yang 2% ini. Baik Pak Teddy. Gambar tersebut adalah gabungan dari elemen nyata dan animasi. Meskipun ya Mbak, satu poin sedikit ini ada singkat saja. Kami menggunakan cloud AI gitu. Ini agak unik. Terima kasih Pak Teddy Mantoro, pakar Artificial Intelligence atau akal imitasi dari School of Computer Science Nusa Putra University. Terima kasih Pak Teddy. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras. Polisi mengungkap pelaku berjumlah 4 orang.
Kami lanjutkan informasi dari Polda Metro Jaya, Saudara mengungkap temuan terkait penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi sebut terduga pelaku berjumlah 4 orang. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyatakan berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta dan lokasi kejadian, diduga pelaku berjumlah 4 orang. Polisi mengungkap ada 4 orang yang menunggu Andri ketika berada di sekitar SPBU Cikini Raya. 4 orang tersebut menggunakan 2 sepeda motor mengikuti korban ke arah Jalan Salemba. Para pelaku diduga telah mengikuti pergerakan Andri Yunus sebelum melakukan penyiraman air keras di Jalan Salemba, Jakarta Pusat 12 Maret lalu. Pergerakan para pelaku terdeteksi CCTV mulai dari kawasan Jakarta Selatan ke gedung YLBHI hingga Jalan Salemba. Sekitar pukul 23.32 atau 23.35, para terduga pelaku terlihat berada di SPBU Cikini Raya. Selanjutnya, diduga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini. Kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1. Nah, saat kejadian pada pukul 23.37 hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang, wilayah Jakarta Pusat. Di sana tempat kejadian perkara. Saudara, polisi juga mengungkap dengan beredarnya video di TKP penyiraman air keras sempat membuat pelaku dan jaringannya panik dan berusaha mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Nah, dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima mungkin kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar. Usut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus, polisi sita 86 CCTV, wadah air keras hingga helm yang diduga milik pelaku penyiraman. Polisi menyatakan olah TKP kasus penyiraman air keras pada aktivis Kontras Andri Yunus sudah dilakukan pada 13 Maret 2026. Dari proses tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Huta Galung sebut jaket serta helm korban turut disita sebagai barang bukti. Tak hanya itu, saudara, sisa cairan berwarna merah di area jembatan serta helm yang ditemukan di jembatan kecil juga disita sebagai barang bukti. Tak hanya menyita barang bukti, sebanyak 7 saksi juga sudah diperiksa. Kemudian dari penelusuran di sepanjang Jalan Salemba 1, didapat barang bukti yang diduga milik pelaku di Jalan Salemba 1 menuju RSCM. Ini bersesuaian dengan rekaman CCTV bahwa pelaku yang mengendarai menggunakan helm tersebut. Komisi 3 DPR meminta Polri mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional. Komisi 3 DPR menggelar rapat membahas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi mengungkap pelaku dan aktor intelektual aksi penyiraman air keras.
Habibur Rahman menyebut aksi penyiraman air keras ke aktivis adalah bentuk perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memenuhi, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Adang Darajatun, Partai Keadilan Sejahtera, dan satu orang Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap Saudara Andri Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Akta Cipta. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada Saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hakim Konstitusi Anwar Usman pamit dari MK karena memasuki masa pensiun. Anwar mengatakan sidang putusan hari ini adalah persidangan terakhir yang diikutinya. Hari ini, Anwar Usman yang merupakan ipar dari Joko Widodo membacakan putusan perkara nomor 176 PUU 23/2025 di sidang terakhirnya. Dalam kesempatan itu, Anwar Usman juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan selama menjadi Hakim Konstitusi. Anwar Usman telah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sejak 2011. Berdasarkan situs MK, masa jabatan selama 15 tahun Anwar sebagai hakim akan berakhir 6 April 2026. Mungkin ini sidang yang terakhir untuk saya ikuti karena pada tanggal 6 April 2026 nanti saya genap 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja selama waktu yang begitu panjang ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu dari lubuk hati yang amat dalam saya menyampaikan permohonan maaf. Saudara tetap bersama kami, pantauan langsung lalu lintas mudik di Tol Cipali dan Cikatama kami akan hadirkan sesaat lagi hanya di Sapa Indonesia Malam. Kita memasuki segmen Mudik Gesit Kompas TV. Saudara, mobil SUV menabrak mobil box bermuatan mie instan di jalur mudik arteri Jakarta-Bandung via Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan sempat mengganggu arus lalu lintas warga maupun pemudik yang melintas. Menurut saksi, diduga pengemudi SUV hilang kendali saat menyalip sepeda motor di depannya sehingga bertabrakan dengan mobil box dari arah berlawanan. Kecelakaan membuat mobil melintang dan menutup badan jalan arteri jalur mudik Jakarta-Bandung via Purwakarta. Benturan keras membuat pengemudi SUV mengalami luka di bagian tangan. Kini kasusnya adalah penanganan polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Lalu lintas di Jalan Lintas Palembang Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang sempat mengalami kemacetan akibat kendaraan terbalik menghadang jalan hari ini sudah mulai terurai. Meski masih padat, namun kendaraan yang melintas di wilayah ini masih bisa berjalan. Kepadatan kendaraan juga dipicu pengemudi yang tidak sabar sehingga nekat melawan arus. PT Jasa Marga Jogja Solo resmi mengoperasikan
ruas tol segmen Purwomartani, Sleman, Yogyakarta. Gerbang tol Purwomartani dibuka fungsional sejak pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sebanyak 3 gardu di gerbang tol Purwomartani difungsikan untuk mengurai kepadatan kendaraan pada masa arus mudik tahun ini. Di ruas tol ini, saudara, hanya kendaraan golongan 1 non-bus yang diperbolehkan melintas. Kebijakan ini diterapkan lantaran pertimbangan kondisi ruas jalan tol yang belum rampung 100%. Namun petugas akan secara situasional mengalihkan arus ke arah gerbang tol Prambanan jika terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol Purwomartani. Arus lalu lintas di jalur nasional Limbangan Garut mulai meningkat. Kendaraan didominasi pemudik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah. Dan untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan sistem one way atau satu arah. Namun sistem satu arah ini berlaku situasional. Selain jumlah kendaraan yang meningkat, aktivitas warga di Pasar Limbangan serta kendaraan yang keluar masuk area pasar juga jadi salah satu pemicu kepadatan di jalur mudik. Sejak pagi hari sudah lebih dari 293 penumpang berangkat dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Jumlah penumpang diprediksi akan terus bertambah seiring jam keberangkatan bus masih terjadwal hingga malam hari. Menurut pengelola, ada peningkatan 6,75% jumlah penumpang berangkat yang di periode yang sama dibandingkan tahun 2025. Dan diprediksi puncak mudik terjadi 2 gelombang, yakni 14 dan 18 Maret 2026. Hari ini ada beberapa PO yang memang memakai bus bantuan, tapi ada PO-PO juga yang memang masih belum menggunakan bus bantuan karena biasanya bus itu tidak penuh, baru pada masa angkutan lebaran ini penuh. Jadi jumlah bus yang berangkat memang tidak meningkat signifikan, tapi penumpang yang berangkatnya meningkat signifikan. Yang pertama itu ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, yang kedua itu baru ke Sumatera. Sumatera itu dibagi Sumatera Selatan, Padang, Lampung, Palembang. Lalu yang tujuan favorit yang berikutnya itu ke Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Timur, terakhir adalah Banten. Lalu bagaimana situasi arus mudik di gerbang tol Cikatama dan Cipali? Kita akan sapa kedua jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sana. Saya akan ke Eril Wiranata terlebih dahulu dan juru kamera Aufa Farid di Cikatama. Ya, Eril, seperti apa situasi di Cikatama malam hari ini? Apakah sudah ada peningkatan arus lalu lintas di sana, Eril? Cynthia dan saudara, bahwa memang untuk di jalur gerbang tol Cikatama ini mengalami peningkatan dari kendaraan, tetapi hingga saat ini pantauan masih ramai lancar dari kendaraan, baik dari yang mengarah ke arah Transjawa dari arah Jakarta. Terhitung data per hari ini sudah lebih dari 30.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Transjawa, dan ini merupakan dari pantauan visual udara yang dimana memang masih terlihat lancar. Walaupun memang mengalami peningkatan, yang dimana memang jika melihat data dari tanggal 11 hingga 14 Maret lalu, ini mengalami peningkatan sebesar 41,7%. Yang dimana ini dibandingkan hari normal ini mengalami peningkatan. Dan selain itu juga memang dari Jasa Marga ini memprediksi bahwa dari puncak arus ini akan terjadi pada tanggal 18 Maret 2026 mendatang. Dan selain itu juga bahwa untuk skema rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini masih belum dilakukan karena melihat situasi masih lancar, tetapi beberapa sudah disiapkan. Mulai dari dengan adanya nanti dilakukan sistem one way, lalu kemudian juga ada kontraflow, hingga nantinya akan dilakukan ganjil genap. Dan selain itu juga bahwa memang diprediksikan akan dilakukan one way pada tanggal 17 mendatang. Kemudian daripada itu bahwa
di gerbang tol Cikatama ini juga dilakukan antisipasi dengan mengoperasionalkan sebanyak 19 gardu, dan selain itu juga disiapkan untuk gerbang tol Cikatama 8 ini sebanyak 5 gardu, yang dimana ini untuk menunjang dari aktivitas mudik dari 2026 ini. Kemudian juga bahwa prediksi untuk pemudik ini lebih memilih waktu setelah buka puasa atau malam hari. Cynthia. Ya, Eril, lalu adakah imbauan yang harus diperhatikan oleh pemudik yang ingin melintas di gerbang tol Cikatama, Eril? Ya, Cynthia, tentu saja terkait dengan kesehatan fisik, kemudian juga untuk kesehatan dari kendaraan, Cynthia. Dan tidak lupa, Cynthia, untuk mengakses dari tol ini, jangan lupa untuk mengisi saldo sesuai dengan nominal yang sudah disiapkan, sehingga tidak adanya antrian akibat saldo kurang. Kemudian juga selalu memantau dari CCTV online, tentu saja untuk melihat dari titik-titik mana saja yang akan dilalui, sehingga untuk para pemudik ini dapat memilih waktu sesuai dengan agar tidak terjadinya penumpukan pada saat ingin mudik. Cynthia. Ya, dari Cikatama kita akan lihat situasi terkini kondisi lalu lintas jelang Idul Fitri di gerbang tol Cipali. Sudah ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian. Medina, lalu malam ini seperti apa situasi arus lalu lintas di tol Cipali, Medina? Betul, Cynthia dan juga saudara, untuk situasi di tol Cipali, tepatnya di kilometer 166 tempat saya melaporkan saat ini, memang terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kemacetan sejak pagi tadi maupun kepadatan ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan, sehingga bagi para pemudik yang ingin melintasi menuju ke arah Palimanan ini masih dapat melintas dengan kondisi yang relatif aman dan juga nyaman. Namun berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas Astra Tol Cipali, ini memang ternyata hari ini terdapat penurunan volume kendaraan. Kalau kita berbicara mengenai kemarin pada hari Minggu 15 Maret 2026, ini ada sekitar lebih dari 40.000 kendaraan yang melaju melintasi Cikopo menuju Cirebon dari pukul 00 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari ini hanya ada sekitar 36.000 kendaraan yang melintasi Cikopo menuju Cirebon pada waktu yang sama, sehingga memang terdapat penurunan di volume kendaraan. Kemudian juga dari pihak Astra Tol Cipali ini juga menyelenggarakan program diskon tarif tol sebesar 30% bagi para pemudik yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kalikangkung Semarang. Namun untuk program diskon tarif tol 30% ini hanya berlaku sampai nanti malam saja pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga untuk puncak arus mudik ini memang diprediksi akan terjadi pada esok hari pada pukul 17 Maret 2026, dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pada puncak arus mudik esok hari ini nantinya akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 421 yang dimana akan diterapkan pada esok hari mulai pukul 12 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Cynthia. Ya, Medina, lalu apa saja fasilitas yang disediakan di rest area tol Cipali, Medina? Betul, Cynthia, memang sudah ada berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh rest area tol Cipali kilometer 166A. Selain fasilitas ibadah seperti masjid, ada juga berbagai macam posko seperti posko kesehatan yang dimana menyediakan cek kesehatan gratis mulai dari cek gula, kolesterol hingga tensi, dan juga menyediakan pijat refleksi gratis dengan durasi sekitar 10 menit. Kemudian selain fasilitas ibadah dan juga posko kesehatan, juga di rest area ini menyediakan posko BMKG, yang dimana di posko BMKG ini juga sudah menyediakan beberapa prakirawan cuaca, yang dimana prakirawan cuaca ini dapat memberikan konsultasi kepada para pemudik yang ingin berkonsultasi mengenai cuaca di jalur yang akan ditempuh nantinya, Cynthia. Baik, terima kasih Medina Andas melaporkan langsung dari tol Cipali, dan sebelumnya Eril Wiranata melaporkan langsung dari Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Macet berjam-jam di Pelabuhan Gilimanuk, banyak pemudik yang pingsan.
Saudara, KCIC memprediksi penumpang kereta cepat Wus pada angkutan Lebaran di tahun ini meningkat 4% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Potensi peningkatan dapat terlihat dari sejumlah harian penumpang Wus jika dibandingkan 2025. Penjualan tiket Wus untuk periode awal angkutan Lebaran hingga saat ini menunjukkan tren yang positif. Meskipun belum terjadi lonjakan yang signifikan, namun KCIC memprediksi penumpang meningkat 4% dibandingkan tahun lalu, yakni menjadi 301.000 penumpang. Di tahun sebelumnya, penumpang Wus hanya mencapai 290.000 penumpang. Puncak pergerakan penumpang diperkirakan akan terjadi mulai 17 Maret 2026 hingga 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Potensi peningkatan juga terlihat pada jumlah penumpang harian, di mana tahun lalu puncaknya ada di 23.000 penumpang per hari. Sementara pada tahun ini jumlahnya diprediksi akan mencapai sekitar 25.000 penumpang per hari. Adapun pergerakan penumpang diprediksi akan mulai meningkat mulai tanggal 17 Maret 2026 dan terus bertambah hingga mendekati Lebaran, di mana puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-1 Lebaran, yaitu pada tanggal 20 Maret 2026. Banyaknya pemudik di Pelabuhan Gilimanuk memaksa mereka berbuka puasa dengan menu seadanya di tengah-tengah antrean. Nasi bungkus menjadi menu utama para pemudik saat berbuka puasa. Bagi pemudik yang tidak sempat membawa bekal untuk berbuka puasa, mereka memilih untuk membeli nasi bungkus yang dijajakan di Pelabuhan Gilimanuk. Dibandingkan dengan hari biasa, saat momen buka puasa seperti saat ini, nasi bungkus yang dijual pedagang selalu habis terjual. Pemudik dengan kendaraan pribadi masih mengalami antrean hingga sore hari tadi. Menunya apa nih buka puasa hari ini? Ayam. Hah? Ayam mente. Telur. Ayam telur. Nasi bungkus ya? Ya. Ini Akang mudik kemana? Mau mudik kemana? Ke Palembang. Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengatakan kepadatan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk terjadi akibat masyarakat memilih mudik lebih awal ke Pulau Jawa, menghindari penutupan pelabuhan di tanggal 18 Maret karena perayaan Hari Raya Nyepi. Mengejar tidak terkena 3 rangkaian kegiatan keagamaan itu, sehingga mereka menumpuk di 2 hari belakangan kemarin. Dan itu memang data kita itu terjadi peningkatan sekitar 30% dibandingkan tahun yang lalu. Dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian untuk pengaturan kendaraan kecil maupun kendaraan pribadi sehingga semua dapat kita tarik dan kita distribusi menuju ke Pulau Jawa. Gitu. Dan penambahan operasi kapal kita juga kita lakukan di sana, itu menjadi 35 kapal. Pemudik yang antre di Pelabuhan Gilimanuk banyak yang pingsan lantaran tidak kuat menahan panas di kemacetan yang berlangsung berjam-jam. Tim gabungan dari petugas kesehatan, polisi, dan SAR Bali langsung berupaya menolong pemudik yang pingsan di tengah perjalanan. Hari ini pemudik masih memadati Pelabuhan Gilimanuk. Meski antreannya tak sepanjang pada hari Minggu kemarin, Senin pagi antrean kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Gilimanuk mencapai 20 km. Tidak sedikit pemudik yang pingsan di tengah perjalanan karena tak kuat menahan panas dan lamanya antrean menuju pelabuhan. Dengan sigap, petugas dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar yang siaga di Pelabuhan Gilimanuk menolong pemudik yang pingsan. Pemudik segera dibawa menggunakan tandu menuju tempat perawatan. Salah satu pemudik mengaku anaknya tiba-tiba lemas dan muntah saat mengantre menuju Pelabuhan Gilimanuk. Karena puasa itu nggak kuat. Ruang panas. Tiba-tiba lemas tadi gitu kan? Tiba-tiba lemas terus minta turun langsung muntah. Langsung muntah dia. Udah makan. Hingga Minggu siang, petugas gabungan telah menolong lebih dari 11 pemudik yang sakit dan pingsan. Kebanyakan pemudik yang pingsan karena mengalami dehidrasi berat di tengah ibadah puasa.
sekitar 11 orang. Sebagian sudah bisa melanjutkan perjalanan. Gejalanya apa yang ini biasanya? Kebanyakan sebenarnya kita dilaporkannya pingsan gitu ya. Setelah nanti kita tangani ini dia sebenarnya kelelahan aja karena panas juga. Cuacanya panas, kemudian antrian gitu kan, terus perjalanan jauh dari Denpasar. Jadi kelelahan di sini puncaknya karena panas juga. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar juga mengimbau kepada seluruh pemudik untuk tetap menjaga kondisi badannya tetap prima dalam perjalanan. Pemudik juga diimbau untuk beristirahat jika sudah merasa lelah dan mengantuk. Polres Jembrana juga telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Salah satunya memisahkan kendaraan pribadi dan truk pembawa barang. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Edwin Zan dan juru kamera Julian Fernando, serta pilot drone Andika Pratama dan Denny Yosua. Edwin, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Apakah sudah terlihat kepadatan pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera, Edwin? Selamat malam Cynthia dan juga saudara. Untuk kepadatan sendiri dapat terlihat sebagaimana yang di belakang saya dari tadi, memang kendaraan roda 4 atau yang milik pribadi yang diperuntukkan langsung memang untuk memasuki dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini sudah berlalu lalang masuk dan keluar, baik mereka yang mengantarkan penumpang atau mereka yang memang akan menyeberang melalui dermaga eksekutif dari Pelabuhan Merak dari Jawa ke Pulau Sumatera. Cynthia dan juga saudara, kalau kita lihat memang dari catatan PT SDP sendiri yang diumumkan tadi siang, kita lihat jumlah penumpang dari Jawa ke Sumatera pada H-5 yang merupakan catatan dari PT SDP H-5 menuju Lebaran ini turun 11,6%. Ada penurunan cukup signifikan, lebih dari 10%. 11,6% ini terjadi 41.702 di tahun ini, dan tahun lalu itu tercatat 47.000. Berarti ada kurang lebih 5-6.000 penumpang yang tidak bermudik jika dibandingkan year on year untuk hari ini saja. Namun ada data yang lain, Cynthia, yakni data akumulasi dari H-10 hingga H-5 yang diperoleh oleh PT SDP ini menunjukkan adanya peningkatan malah. Jadi memang kalau diakumulasi selama 5 hari semenjak masa angkutan lebaran ini dimulai, itu terjadi peningkatan. Nah, Cynthia dan juga saudara, yang penting dan juga tadi kami sempat tanyakan yang teman-teman media soroti di sini untuk masyarakat yang ingin bermudik adalah puncak arus ini kapan? Kemarin sebelumnya sempat disebutkan H-4 hingga H-3 dari Hari Raya Idul Fitri, itu berarti 17 hingga 18 Maret 2026. Tapi ada perubahan, dan untuk selengkapnya mari kita sama-sama dengarkan pernyataan langsung dari Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry, Heru Widodo. Jadi prediksi kami untuk arus mudik puncaknya prediksi kami adalah ada di tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 untuk wilayah Jawa dan wilayah Jawa Sumatera ya. Tanggal 18, tanggal 19. Nah, kalau kita lihat memang pola pergerakan masyarakat sepertinya masih sama dengan yang dulu. Kita lihat parkiran kita di Merak hari ini sangat kosong sekali, dan biasanya mereka nanti akan mulai melakukan perjalanan itu setelah maghrib sampai dengan biasanya subuh, itu baru terjadi peningkatan. Nah, kalau siang ini kita lihat sendiri di parkiran Merak terjadi kekosongan, dan kemungkinan nanti akan terjadi kenaikan setelah mereka berbuka puasa sampai dengan nanti subuh. Sebagaimana yang memang disebut langsung oleh Direktur Utama Heru Widodo tadi, menyatakan waktu favorit bagi para pemudik, baik yang menggunakan kendaraan atau mereka yang perseorangan datang tanpa kendaraan, itu hadir setelah
jam maghrib hingga subuh. Dan kalau tadi dari pantauan kami, Cynthia dan juga saudara, memang kantong-kantong parkir ini sejak sore itu masih terbilang lengang. Jadi belum ada penumpukan yang berarti. Tapi tadi di antrian memasuki dermaga kurang lebih ada 4 hingga 5 baris. Ini berarti ada kenaikan jika dibandingkan dengan hari kemarin yang kalau kita lihat pada sore hari itu maksimal barisan menunggu antrian masuk ke dalam kapal itu 2-3 baris saja. Nah, ini yang akan diantisipasi oleh PT SDP selaku pengelola jasa penyeberangan adalah kantong parkir tambahan di sana ada di Indah Kiat. Saudara, itu bisa menampung hingga 2.000 lebih unit kendaraan. Dan selain itu ada juga sistem pembelian tiket yang sudah tidak lagi melakukan geofencing atau tidak perlu melakukan zonasi untuk membeli tiket, asal dilakukan secara online dan mandiri menggunakan data pribadi masing-masing. Ini tentunya akan memudahkan para pemudik yang akan menggunakan jasa penyeberangan. Dan terakhir, Cynthia dan juga saudara, informasi penting dan mungkin juga menggembirakan karena tiket yang diberlakukan oleh PT SDP sampai nanti 19 Maret 2026 dikabarkan akan dilakukan satu tarif saja. Jadi baik reguler maupun eksekutif akan dibuat tarifnya flat. Mungkin itu yang dapat disampaikan dan kami harapkan tentunya untuk perjalanan mudik Anda dapat berjalan dengan lancar. Cynthia. Baik, terima kasih Edwin Zan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali Edwin dan rekan-rekan di sana. Saudara, polisi mengungkap sejumlah orang pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras. Namun akankah aktor intelektualnya terungkap? Kita akan bahas usai jeda bersama Audrey Chandra. Polda Metro Jaya mengungkap temuan terkait penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi sebut terduga pelaku berjumlah 4 orang. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyatakan berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta dan lokasi kejadian, diduga pelaku berjumlah 4 orang. Polisi mengungkap ada 4 orang yang menunggu Andri ketika berada di sekitar SPBU Cikini Raya. 4 orang tersebut menggunakan 2 sepeda motor mengikuti korban ke arah Jalan Salemba. Para pelaku diduga telah mengikuti pergerakan Andri Yunus sebelum melakukan penyiraman air keras di Jalan Salemba, Jakarta Pusat 12 Maret. Sekitar pukul 23.32 atau 23.35 para terduga pelaku terlihat berada di SPBU Cikini Raya. Selanjutnya, diduga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini. Kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1. Nah, saat kejadian pada pukul 23.37 hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang wilayah Jakarta Pusat. Di sana tempat kejadian perkara. Polisi juga mengungkap dengan beredarnya video di TKP penyiraman air keras sempat membuat pelaku dan jaringannya panik, kemudian berusaha mengaburkan proses penyelidikan dengan cara menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima mungkin kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar.
Komisi 3 DPR meminta Polri mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional. Komisi 3 DPR menggelar rapat membahas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi mengungkap pelaku dan aktor intelektual aksi penyiraman air keras. Habibur Rahman menyebut aksi penyiraman air keras ke aktivis adalah bentuk perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo memenuhi, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Ada Pak Bimantoro Wiono, Hinca Panjaitan Partai Demokrat. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Akta Cipta. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana polisi mengungkap kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras? Kita bahas malam hari ini bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga Ketua Umum YLBHI Isnur. Selamat malam, Mas Isnur. Pak Yusuf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Isnur dulu. Mas Isnur sudah dengar tadi ya pernyataan dari Ditreskrim Polda Metro Jaya tentang update terkini dari pelaku penyiraman air keras ke Mas Andri. Tadi disebutkan bahwa meskipun belum diungkap ya pelakunya siapa, tetapi sudah diungkap 4 terduga pelaku, kemudian menggunakan 2 sepeda motor. Pelaku juga sempat panik, kemudian menggunakan AI untuk mengelabuhi pelaku-pelaku yang kemudian tersebar sekarang di media sosial, termasuk juga dengan pelaku ini terlatih. Sejauh ini apakah Anda sudah cukup puas dengan kerja-kerja Polri mengungkap kasus penyiraman air keras kepada aktivis Mas Andri? Ya, yang pertama gini Mbak, saya melihat temuannya Polda Metro itu sama dengan temuan kami. Dugaan-dugaan kami di awal para pelakunya ini terkoordinir, terlatih, terorganisir gitu, dipersiapkan dengan matang karena Andri dibuntuti bukan hanya hari H tapi hari-hari sebelumnya itu dengan koordinasi yang sangat baik ya. Artinya apa? Para pelakunya ini adalah yang terbiasa melakukan kerja bersama secara taktis. Jadi itu penting diungkapkan ya. Karena teror-teror yang sebelumnya juga kan seperti itu gitu terjadi. Dalam rentang jejak kami sebagai lembaga hak asasi manusia yang menginvestigasi banyak misalnya peristiwa Agustus, peristiwa-peristiwa di masa lalu itu kami menemukan hal-hal seperti ini biasa dilakukan oleh aparat gitu. Apalagi kita misalnya melihat pelakunya ketika di kendaraan dia badannya tegap gitu ya, rambutnya pendek gitu. Itu indikasi-indikasi ini yang kami duga ke arah sana gitu. Apalagi dengan advokasi yang dilakukan oleh Andri dan Kontras ya terlibat. Jadi mengarah kemana Mas Isnur pelakunya? Ya, kalau saya menduga ini bagian dari struktur di kekuasaan negara, gitu. Apakah Anda punya bukti? Ya kami menduga karena terlatih, kemudian terkoordinir, gitu, terorganisir gitu. Yang punya kemampuan ya aparat negara, itu yang terjadi. Kami temukan di Komite Pencari Fakta Agustus, kami temukan dulu di penculikan aktivis 98, kami temukan di beberapa kejadian pelanggaran HAM. Itu seperti itu polanya. Jadi kita melihat pola Mbak. Kita makanya menduga kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bertanya sebenarnya, kalau emang sudah jelas pelakunya, kenapa nggak diumumkan? Ada masalah apa belum diumumkan? Harusnya kan kalau saya meyakini secara teknikaliti sudah lengkap. Tadi ketika mendengarkan Pak Dirkrimum ya, pelaku dan jaringan. Pertanyaannya jaringan apa ini? Kalau memang berjaring berarti kan dia ada organisasinya, ada kelompoknya. Jaringan apa? Terus diungkap dong jaringannya dong. Kita tanyain ini kalau Pak Yusuf dulu ya kalau gitu Mas Isnur, kenapa dipertanyakan, kenapa tidak langsung diungkap saja, kenapa tadi hanya mengatakan di Ditreskrim 4 orang pelakunya terorganisir, kemudian terlatih? Pak Yusuf. Iya, terima kasih Mbak Audi. Ya tentu apa yang kita pantau dan kawal di dalam pengusutan penyiraman air keras ini
pertama ini kejahatan yang direncanakan, itu dulu yang pasti ya. Nah, apa yang disampaikan oleh penyidik melalui rilis hari ini dalam pantauan Kompolnas memastikan bahwa apa yang dialami oleh rekan kita itu korban merupakan korban kejahatan yang terencana. Hanya apa yang menjadi pertanyaan Mas Isnur tadi, saya juga ada pertanyaan soal itu terkait dengan yang dimaksud ada jaringan yang mencoba mengelabui dengan memunculkan apa yang disebut pelaku di media sosial yang itu dijelaskan oleh pihak penyidik itu hoax. Artinya ini sesungguhnya memang masih menjadi pertanyaan yang harus diungkap jaringan seperti apa yang dimaksud. Nah, yang tentu dalam pantauan Kompolnas memastikan apa yang disampaikan oleh penyidik itu ya jaringan kejahatan yang terencana, yang terorganisir ini. Kalau tadi Pak Yusuf dugaannya Mas Isnur adalah jangan-jangan ini dilakukan oleh oknum-oknum aparat begitu karena melihat pola-pola yang sebelumnya kemudian tadi diungkapkan oleh Mas Isnur. Ada dugaan ke sana, Pak Yusuf? Ya tentu dalam hal ini Kompolnas sebagai pengawas kinerja kepolisian, apa yang kami pantau, apa yang kami koordinasikan tentu semuanya itu berdasarkan sejauh mana fakta-fakta, bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Belum bisa menduga-duga dan menyimpulkan, tapi apa yang disampaikan oleh Mas Isnur tentu itu kita pahami dan kami yakin apa yang disampaikan oleh Mas Isnur itu ya bisa menjadi informasi sangat penting untuk didalami lebih jauh. Tapi yang pasti karena kami sejak awal terus berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya, kami memahami bahwa ini kejahatan yang terorganisir. Apakah itu ada kaitannya dengan oknum-oknum yang dimaksud oleh Mas Isnur tadi? Tentu semuanya itu sekali lagi harus didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup terang yang dikumpulkan. Hanya yang paling penting jaringan seperti apa? Ya ini yang menjadi pertanyaan kita. Jaringan yang seperti apa yang dimaksud oleh Dirkrimum itu kaitannya dengan memanipulasi atau merekayasa seolah-olah. Jadi harusnya nggak sulit ya untuk mengungkap ini ya, Pak Yusuf ya? Untuk identifikasi pelaku tentu basisnya yang kami pantau adalah scientific crime investigation, criminal scientific investigation. Jadi basisnya adalah scientific. Itu yang penting yang kita lihat agar identitas pelaku ini jangan sampai salah. Oke. Pak Mas Isnur, ini kan korban ini Mas Andri ini tergolong orang yang vokal ya, kemudian pembela HAM, beberapa kali juga menyuarakan misalnya soal pelanggaran HAM, kemudian juga beliau merupakan tim mencari fakta investigasi independen terkait dengan rangkaian demo Agustus di 2025, termasuk juga Mas Andri ini adalah seorang yang mengkritik pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang waktu itu dia juga pernah sempat masuk hotel. Kira-kira Mas Isnur sebenarnya apa sih motif dibalik penyerangan ini? Ini masuk kategori yang mana nih? Ya, kalau kita lihat dalam konstruksi pembela HAM, Mbak, di internasional itu ada banyak peraturan internasional soal pembela HAM dan bagaimana negara punya kewajiban melindungi. Dan dalam banyak kesadaran global itu di mana-mana, memang pembela HAM ini menjadi target pembungkaman, target serangan untuk mereka tidak lagi melakukan kritik-kritik kepada kekuasaan gitu. Nah, apa yang Andri sampaikan di menerobos rapat di Judicial Undang TNI, jadi saksi di MK Judicial Undang TNI, atau dia kritik misalnya terhadap juga represivitas aparat yang lain ya, dia juga kritik tuh represivitas aparat kepolisian. Nah, ini penting dibaca semua gitu. Tapi kan kira-kira gini Mbak, memulai dari motif itu kan akan kira-kira itu bukan di situ wewenangnya. Sekarang bagi saya adalah sudah jelas wajahnya, bahkan polisi bilang sudah mendapatkan sidik jari dan DNA-nya, berarti kan sudah jelas namanya siapa. Tapi kalau tadi dibilang AI gitu katanya. Nah itu yang kedua kalau ketika dia bicara jaringan,
berarti kemampuan jaringan ini bisa punya kemampuan menghilangkan bukti. Bisa punya kemampuan mensabotase atau melakukan yang disebut dengan obstruction of justice, penghalang-halangan penyidikan. Maka bagi saya, kecepatan gerak dari kepolisian ini diperlukan. Sejak awal kejadian, Mbak, di malam itu, setengah jam setelah saya dapat laporan, saya langsung berkoordinasi dengan pimpinan dan penyidik Polda. Kami menyadari kebutuhan cepatnya koordinasi untuk mengamankan bukti. Karena kan di jalan umum kan, bagaimana mengamankan CCTV, mengamankan Selda, mengamankan bukti-bukti di lokasi itu penting. Makanya kami bekerja sama dengan cepat. Nah, mudah-mudahan. Makanya saya bilang kalau technicality harusnya tidak ada masalah. Nah, berarti pertanyaannya apakah ada kanan yang lain kait misalnya efek politik kan di sana arahnya, Mbak. Karena kalau ada efek politik di kasus misalnya dulu YLBHI kontras pengungkapan banyak hal, karena dia pertaruhannya kepada jabatan-jabatan tinggi. Karena high profile gitu ya maksudnya. Nah, high profile. Ini pelaku ini kan sebenarnya entah dia ceroboh ya, entah dia punya keberanian yang berlebihan, jumawa. Dia berlalu lintas, dia nggak pakai helm, ya, dia nggak pakai topeng gitu. Artinya apa? Artinya dia satu mungkin ceroboh ya, yang kedua dia berani. Artinya dia punya kejumawaan dalam eksekusi. Nah, kalau dia punya kejumawaan, berarti dia merasa punya backup yang kuat. Berarti ada yang melindungi. Nah, jangan-jangan bagi dia ini adalah perintah, gitu loh. Nah, tapi apakah kalau Mas Isnur melihat sendiri ketika tadi kan para pelaku ini panik sehingga menyebarkan foto-foto yang kemudian AI begitu, apakah sebenarnya ini bisa di-tracking juga mudah siapa yang menyebarkan? Jangan-jangan ya ini pelakunya? Ya, itu saya kurang tahu ya, karena harus pakai kemampuan siber ya. Tapi gini, Mbak, ada banyak inisiatif masyarakat yang juga menggunakan AI untuk me-enhance gitu. Jadi hati-hati juga menuduh masyarakat yang punya inisiatif, punya ide, bagian dari jaringan. Padahal mereka adalah kreativitas mereka gitu. Untuk menduga-duga. Dan sebenarnya gini kan, masyarakat ini, Mbak, pada titik yang kami tuh hampir tidak percaya sebenarnya. Ini akan diungkap dengan tuntas. Kenapa? Karena banyak teror dialami oleh aktivis, mulai dari Kepala Babi di Tepo, kemudian kemarin ada Shirley, DJ Doni, Iqbal Gris. Kan semua kan dia teror juga, Mbak. Ada buktinya. Tapi hingga hari ini teror-teror itu nggak diungkapkan. Dan jangan sampai mengaburkan faktanya. Iya. Kalau gitu, jangan dia menyangkut high profile dari aktor-aktor pejabat negara. Gimana tuh Pak Yusuf, gimana memastikan cara kerja polisi ini tetap profesional dan tadi jangan-jangan ya itu untuk menyasar dugaannya karena ada yang melindungi high profile, terus kemudian juga AI ini yang mungkin saja tadi kemudian dikaburkan untuk mengaburkan ya fakta-fakta yang aslinya. Bagaimana caranya memastikan kerja-kerja polisi ini tetap profesional, transparan dan juga cepat? Ya. Jadi secara teoritik, kalau kejahatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, sebenarnya itu lebih mudah. Lebih mudah karena jejak di antaranya akan menjadi petunjuk untuk mengungkapkan. Bahkan lebih rumit kalau itu pelakunya sendiri. Nah, pelakunya sendiri itu akan lebih rumit. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dirkrimum bahwa lebih dari satu, tentu ini sebenarnya satu sisi menjadi mudah gitu untuk diungkap kalau itu lebih daripada satu dari pelaku-pelaku yang ada, tentu ada celah, ketidaksempurnaan, ketidakrapian di dalam merencanakan dan mengeksekusi yang telah direncanakan. Yang kedua, memang dalam pantauan kami ada upaya untuk mengaburkan yang itu dalam bahasa penyidik itu kepanikan. Tapi kami sampaikan ke penyidik juga bahwa ini juga bagian dari kalau dia terorganisir, terencana dengan rapi dari sejak awal. Apabila korban itu telah ditargetkan, tentu bisa jadi juga kesan ketidakprofesionalan itu menutupi profesionalisme pelakunya. Itu kesan ketidakprofesionalan itu bisa jadi itu menutupi bahwa ini profesional. Kami melihat bahwa ini korban ditarget dan ini profesional. Oleh karena itu penguatan penyidikan dalam hal ini sekali lagi tentu sangat
penguatannya ada pada scientific crime investigation sehingga identifikasi pelaku itu benar-benar tepat dan tidak salah. Yang kedua, apabila ini memang jaringan, tentu ada aktor intelektualnya. Itu yang paling penting untuk segera diungkap. Hanya sekali lagi apa yang menjadi saran-saran dan masukan dari teman-teman Mas Isnur ini saya kira kami selalu menyampaikan kepada penyidik dari sejak dirilis awal kita proaktif kepada penyidik bahwa apa yang menjadi kecurigaan daripada teman-teman Mas Isnur YLBHI ini itu tentu kami yakin sudah dipegang kuat oleh penyidik. Hanya sekali lagi ini soal bagaimana memastikan identifikasi pelaku tidak salah dan tepat, termasuk tidak menyimpang yang kita harapkan. Oke, termasuk juga Mas Isu dengan ini ya, tadi kan Komisi 3 juga menyuarakan bahwa bukan hanya menangkap pelaku tetapi juga yang memerintahkan aktor intelektualnya yang merencanakan, kira-kira akan bisa keungkap sampai ke sana? Singkat aja Mas. Gini Mbak, karena ini adalah perkara yang menyangkut juga high profile ya, di kasusnya pembunuhan Munir, SBY itu membentuk tim pencari fakta yang berisi bukan hanya penyidik Polri tapi juga tokoh-tokoh dan lain-lain untuk menerobos barrier, menerobos hambatan-hambatan politik itu. Gitu loh. Makanya harusnya Prabowo itu turun langsung. Ini menyangkut keselamatan anak bangsa yang sedang berjuang buat. Tapi sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut, Pak Prabowo? Iya, tapi kan kalau ada hambatan politik kali gimana, Mbak? Oke. Di kasusnya pembunuhan Munir kan terbukti pembunuh Munir adalah agen intelijen negara. Nah, sekarang kalau kita mencurigai yang sama, boleh nggak? Dan menyangkut misalnya para petinggi di berbagai institusi itu gimana? Harusnya Prabowo punya cara dan strategi yang sama untuk membantu penyidikan agar tidak terhambat masalah-masalah politik. Oke, baik. Nafasnya di sini semua sama ya untuk mengusut tuntas setuntas-tuntasnya, bukan hanya pelaku tapi siapa yang memerintahkan, siapa yang aktor intelektual yang kemudian mengorkestrasi dan merencanakan hal ini ke aktivis Mas Andri. Terima kasih Mas Isu, terima kasih Pak Yusuf, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, terima kasih Mbak Udri, terima kasih Mas Yusuf. Tetap bersama kami saudara, sutradara film dokumenter Berdarah Rusia menyerukan hentikan perang di panggung penghargaan Oscar. Saat lagi kami kembali dengan informasi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, sutradara film dokumenter Berdarah Rusia, Pavel Talankin, menyerukan hentikan perang di panggung penghargaan Oscar. Talankin menyampaikan seruan ini usai karyanya menang kategori film dokumenter terbaik. Karya Pavel Talankin berjudul Mr. Nobody Against Putin meraih penghargaan Oscar hari Minggu lalu. Dalam pidato kemenangannya, Talankin menyinggung negara-negara yang meluncurkan bom. Talankin menyerukan perang berakhir demi masa depan anak-anak dunia. Thank you. Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cynthia Rompas. Selamat malam, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung